guys, welcome back to my channel. Hari ini aku akan bikin video lagi yang pastinya menarik untuk kalian semua. Jadi jangan skip video ini ya, oke? Oke, pasti kalian yang sudah tidak asing dengan sosial media, baik itu Instagram, WhatsApp, TikTok, maupun apapun sosial media, pasti kalian nggak asing lagi. Tapi kalian tahu nggak sih siapa pendiri dari aplikasi-aplikasi tersebut? Nah, di sini aku akan bahas kisah seorang pendiri aplikasi, yaitu aplikasi yang booming banget di Indonesia, yaitu aplikasi TikTok. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar channel ini bisa berkembang dan bisa nyertain apapun cerita yang ingin kalian dengar. Terus yang nggak kenal sama aplikasi yang booming banget di Indonesia ini, apalagi kalau bukan aplikasi TikTok yang selalu kita pakai sehari-hari, baik itu muda, anak-anak maupun nenek-nenek juga pakai guys. Bahkan aku sendiri juga pernah download, tapi aku udah hapus karena memori aku full. Jadi balik aplikasi tersebut terdapat seseorang yang berjasa dan seseorang yang bikin aplikasi ini sebagus itu gitu loh. Nah, siapa sih orang ini? Namanya Sang Yemin. Dia berasal dari Cina, lahir pada tanggal 1 April 1983, dan dia berasal dari Cina di Tiongkok. Ia merupakan lulusan dari Universitas Nanhai di Tianjin yang mengambil jurusan perangkat lunak dan lulus pada tahun 2005. Saat lulus, dia bekerja sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan yang namanya Kuksum. Saat bekerja sebagai karyawan di perusahaan itu, dia diberi tanggung jawab untuk mengelola perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut dia banyak belajar bagaimana tentang mengelola perusahaan supaya nantinya bisa berkembang menjadi lebih baik. Sang Yemin ini juga, dia itu pernah bekerja di Microsoft, tapi dia tidak melanjutkan pekerjaannya tersebut karena dia tidak tertarik untuk bekerja di tempat tersebut. Itu si Sang ini ingin berkeinginan untuk bergabung bersama perusahaan Fanfoy, tetapi dia tidak melanjutkannya karena saat itu juga Fanfoy juga ikut bangkrut. Pada tahun 2009 saat itu juga si Sang ini mengambil kembali perusahaan yang dia tempati tadi bekerja sebagai seorang karyawan, yaitu perusahaan Kuksun. Kenapa si Sang ini berusaha untuk mengambil kembali Kuksun? Karena sebuah perusahaan yang bernama Expedia itu ingin mengambil si Kuksun ini. Itu Sang dan Kuksun bekerja sama untuk membuat sebuah perusahaannya sendiri atau startup sendiri, yaitu 99fang.com. Itu kan si Sang memegang perusahaan Kuksun, tapi dia menyewa seorang manajer profesional untuk menjadi CEO di perusahaan Kuksun tersebut. Dan saat itu pula dia keluar dari perusahaan tersebut. Setelah dia sudah menyewa seorang yang ingin jadi CEO di perusahaan dia pun keluar dari perusahaan tersebut dengan alih-alih ingin membuat sesuatu yang lebih menarik begitu. Sang sudah keluar dari perusahaan ini, dia membuat sebuah perusahaan baru dari startup-nya sendiri. Dia membuat perusahaan yang bernama ByteDance. Nah, ByteDance ini adalah perusahaan di mana TikTok itu dibuat, guys. Ternyata ByteDance ini adalah perusahaan yang menjadi naungan dari TikTok ini gitu loh. Sampai di situ juga TikTok ini mengalami banyak masalah, terutama saat si TikTok ini sudah booming-boomingnya di seluruh dunia, bahkan di Amerika Serikat pun booming. Terjadi suatu kesalahan di daerah tersebut, di negara tersebut. Itu negara yang melarang atau menolak aplikasi ini adalah Amerika Serikat. Pemerintah di Amerika Serikat bilang kalau misalnya aplikasi ini akan mengganggu anak-anak di bawah umur 13 tahun dan akan melanggar undang-undang perlindungan anak gitu loh. Dan sampai aplikasi itu nggak bisa ditolerir di
Amerika Serikat dan sangat-sangat dilarang di sana. Tuduhan tersebut, TikTok harus membayar denda sebesar 5,7 juta dolar kepada pemerintah perdagangan yang ada di Amerika Serikat karena sudah melanggar undang-undang atau peraturan yang sudah dibuat di Amerika Serikat. Salah tersebut, perusahaan ByteDance ini berencana untuk menjual aplikasi tersebut dan tidak menggunakannya lagi di Amerika Serikat. Saat mereka sudah berbincang-bincang dan sudah memutuskan kesepakatannya, ByteDance ini berencana untuk menjual aplikasi tersebut ke Microsoft. Tapi saat itu ditentang oleh si Sang. Kenapa dia ditentang oleh si Sang? Karena dia mendapat kecaman atau bulian dari masyarakat-masyarakat yang ada di Tiongkok karena dia dituduh telah bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat. Itu juga pada saat Sang sudah tidak menyetujui ini, dia pun angkat bicara dan mengatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat ini hanya ingin untuk menghilangkan aplikasi ini sebagai aplikasi video, bukan sebagai aplikasi perdagangan. Gue berpikir bahwa hal ini hanyalah angan-angan dari pemerintah Amerika Serikat supaya aplikasi itu tidak digunakan untuk pengembangan pemasaran yang ada di Indonesia. Tetapi kan aplikasi ini hanya untuk dipakai sebagai aplikasi video, bukan untuk pemasaran gitu. Cerita tersebut TikTok tetap bertahan sampai sekarang, bahkan dipakai di seluruh dunia, di Amerika Serikat, di Cina, bahkan di Indonesia yang paling banyak dipakai. Aplikasi tersebut, Sang ini dinobatkan sebagai seorang miliarder dengan pendapatan yang lumayan besar karena aplikasi ini. Aplikasi ini juga Sang ini menjadi seorang miliarder terkaya di Cina, ke-9 di Cina, dan kekayaannya itu sebesar 16,9 miliar US dollar atau sekitar 228,6 triliun rupiah. Oh my god, baik banget guys. Dari kisah ini tuh benar-benar menarik banget karena dari mulai dia berjuang membuat aplikasi ini, bekerja sama dengan perusahaan, bahkan dia itu sampai dihina-hina oleh perusahaan lain, sampai dia dibully oleh orang yang ada di Tiongkok, tapi dia tetap saja berusaha dan tetap membuat aplikasi itu, dan sampai sekarang aplikasi itu benar-benar booming dan banyak banget orang yang pakai aplikasi tersebut. Guys, mungkin sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa komen di bawah apalagi kisah siapa lagi yang akan aku bahas supaya kalian tahu dan kalian bisa menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan terus dukung aku ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.